itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan
kami Tuhan. Selain itu Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak buat Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Tidak siap memuji Tuhan berkatakan amin. Haleluya. Yes Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Baik dahulu, sekarang dan selamanya. Kau adalah Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan
setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau manis bagi kami Tuhan. Biar pujian kami, penyembahan kami boleh juga manis Kau dengar ya Tuhan. Bapa, Kau Allah yang pegang hidup kami. Kami tahu Kau Allah yang pegang masa depan kami Tuhan. Dan kami mau percaya kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau mengerti firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang memimpin kami, yang memberikan kepada kami hikmat pribadi, lepas pribadi Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkuasa atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan. Wow. Saya senang lihat pujian hari ini ya. Saya lihat tim musik nyanyi, gak cuma main musik tapi mereka yang ikut memuji, ikut menyembah. Drummer main sampai merem-merem gitu kan, asik, mantap. Keyboard juga, nggak tahu sih merem apa sih, kita aja jauh. Nah, iya sama-sama. Saya lihat WL mulai menikmati. Saya nggak tahu, karena gini, lawatan Tuhan itu datang pribadi lepas pribadi. Waktu Tuhan melawat pelayan di atas ini, saya percaya Tuhan juga melawat Anda, jemaat Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali, beribadah bersama di tempat ini hari ini. Itu anugerah Tuhan. Saya juga mengucap syukur kalau sampai hari ini saya dipercaya untuk sebagai koordinator musik. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak ngerti nada-nada, saya nggak bisa main musik. Tapi ternyata gini, waktu saya memberi hati, Tuhan memperlengkapi saya. Meskipun Tuhan nggak memperlengkapi saya dengan kemampuan untuk bermusik dan sebagainya, tapi dalam hal yang lain Tuhan memperlengkapi saya. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu dari seorang tokoh yang namanya Abraham. Tapi sebelum itu, hari Kamis waktu saya lagi susun yang mau saya bicarakan siang hari ini, khotbah siang hari ini, saya lihat sesuatu. Ternyata gini, banyak orang, banyak pelayan Tuhan termasuk pengkhotbah pendeta bilang gini, kalau pujian dan penyembahan itu di zaman sekarang lebih penting dari firman. Saya teringat sama yang begitu. Masalahnya hamba Tuhan yang ngomong. Ada yang bercanda, ada yang serius. Kalau yang bercanda oke lah. Tapi ada yang serius ngomong begitu. Dan waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, pengertian itu datang kepada saya. Betul bahwa pujian itu ada yang diambil dari firman. Ya, benar ya. Ada lagu yang diambil 100% dari ayat Alkitab dan dikasih intonasi, dikasih melodi, jadilah lagu. Tapi ternyata jemaat Tuhan pun makin lama makin cari gereja yang panggungnya mewah, yang penyembahannya bagus, yang lightingnya bagus. Dia mulai cari pentas, dia cari hiburan di gereja. Padahal esensi dari penyembahan itu gini, kita nyanyi dan sorga yang nonton. Anda nyanyi dan sorga yang nonton. Bukan WL nyanyi dan jemaat yang menikmati, bukan. Sorga menonton penyembahan Anda. Jadi saya mau bilang gini, waktu saya menyampaikan, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan,
Saya teringat itu dan saya rasa perlu untuk disampaikan bahwa meskipun pujian kita diambil dari firman, tapi pujian kita nggak menegur kita. Meskipun malaikat yang nyanyi di atas mimbar ini, saya percaya suara Tuhan lebih baik dari suara para malaikat. Amin. Oke, kita mau belajar. Kita buka bersama di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 10 aja. Ayat 1 sampai 10. Ketemu? Sudah? Ya. Kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil. Judul perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang Ishak, pergilah ke tanah Moria dan bersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham menaikkan kudanya, menunjukkanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bawah Ishak, anaknya. Ditanya di bawah Ishak ini. Kemudian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Berkatalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu. Demikianlah keduanya berjalan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham berkata-katanya, lalu mengambil Ishak untuk menyembelihnya. Kalau saya percaya kita semua udah berkali-kali dengar khotbah ini ya, betul ya. Baca Alkitab pun pasti udah sering lah baca begini. Kita tahu di akhir cerita ini di ayat ke 19 ada happy ending. Ya. Karena kita baca satu perikop keseluruhan. Tapi gimana kalau satu perikop ini kayak sinetron yang kita nonton? Waktu Abraham lagi di ayat 10, waktu Abraham lagi ambil pisau, dia mau sembelih anaknya, terus tulisannya bersambung. Kira-kira kita beranggapan ke depannya gimana ya? Anaknya mati apa enggak ya? Saya mau bilang gini loh, hidup kita ternyata sama kayak di pasal 22 ini. Kita lihat ya, ada bagian-bagian yang menarik sekali di Kejadian pasal 22 ini. Ayat 1 dan 2, ayat 2 terutama bilang gini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Tuhan kasih nama anak Abraham secara detail, secara spesifik. Terus ini ayat 2, pergilah ke tanah Moria. Apa itu Moria? Bapak Ibu, Moria itu adalah nama sebuah tempat dengan banyak gunung, dan arti kata Moria itu artinya mentahbiskan, ditahbiskan. Oke. Lanjut, dan persembahkanlah Ishak di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di pasal 22 ayat 2 ini kita lihat ada Abraham itu berubah dari Abraham pasal 12. Kalau kita lihat, kenapa sih Abraham gak niru?
Ingat gak sebelumnya waktu peristiwa Sodom dan Gomora, waktu Sodom mau dimusnahkan, Abraham nego sama Tuhan demi ponakannya dan keluarganya namanya Lot. Makanya sampai sekarang tuh kalau dilihat, wah orang Yahudi tuh kalau dagang hebat banget. Jangankan orang, Tuhan aja dinego kan. Abraham nego sama Tuhan. Kenapa sih Abraham gak klaim janjinya Tuhan? Padahal Tuhan janji dia akan kasih keturunannya sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Tuhan ini baru punya satu, Tuhan mau ambil. Kenapa Abraham gak nego? Kita tadi baca sampai ayat 10, Abraham gak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Dia gak bilang untuk apa Tuhan, kenapa harus Ishak Tuhan. Abraham gak ngomong apa-apa. Ayat kedua berhenti, sampai kukatakan kepadamu. Di ayat 39, keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun dan pergi. Gak ada perlawanan sama sekali. Tapi kalau kita lihat kembali ayat 1, kita baca pelan-pelan. Ayat 1 bilang begini, setelah semuanya itu, kita berhenti di sana. Setelah semuanya itu yang mana sih? Untuk tahu semuanya itu ternyata gini, saya mundur cerita Abraham mulainya dari mana? Dari pasal 12 saya harus mundur, saya harus lihat semuanya itu apa sih. Waktu Abraham gak tahu kemana pergi, dia dipanggil keluar dan dia keluar dengan iman. Waktu dia pisah sama Lot, Lot pilih tanah yang bagus, tapi Abraham percaya berkat Tuhan menempel pada saya, bukan tanah itu. Dia pilih tanah yang kurang baik dan dia diberkati di sana. Waktu Tuhan menjanjikan keturunan, meskipun ada buka cabang, tapi Abraham melalui itu. Waktu dia tawar-menawar sama Tuhan, dia masuk ke Mesir, dia ketemu Abimelek. Setelah semuanya itu, Abraham tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Amin. Tuhan itu yang dia sembah tidak pernah mengecewakan Abraham. Makanya itu semua. Kisah ini kita tahu lancar karena ada ayat 1 ini yang bilang setelah semuanya. Kalau Abraham nggak punya pengalaman pribadi berjumpa berjalan bersama Tuhan, mungkin waktu Ishak diminta, kejadiannya akan bergeser semua. Ayat ini akan berubah semua sampai akhir. Tapi karena ada ayat 1 yang bilang gini, setelah semuanya itu, setelah Tuhan, Abraham lihat Tuhan nggak pernah mengecewakan dia. Waktu Tuhan bilang ini, persembahkan Ishak di tanah Moria, di sebuah gunung, nanti saya akan bilang gunungnya mana. Dia nggak banyak tanya. Setelah semuanya itu, Abraham pilih untuk jalan aja, karena dia percaya kok sama Tuhan. Hari ini kita mau ngomongin tentang kesetiaan Tuhan dan ketaatan kita. Lanjut ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, dia panggil 2 bujangnya, dia panggil Ishak, terus dia pergi. Di hari ketiga, jadi Abraham udah jalan 3 hari, dia lihat kelihatan ada sebuah gunung di tanah Moria dan dia tahu itu gunung yang Tuhan pilih. Mari kita hilangkan ayat 1 dan ayat 2. Mari kita anggap ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita baca ya ayat 3 dan 4 aja, tanpa opening di ayat 1 ayat 2, tanpa narasinya, maka ayat 3 dan ayat 4 ini sebetulnya kita bisa baca sebagai sesuatu yang menyenangkan, Bapak Ibu. Begini, pagi-pagi Abraham bangun, dia panggil 2 orang bujangnya, dia panggil anaknya, dia bawa kayu, naik ke gunung. Dia camping di atas gunung. Seandainya Tuhan gak ada di narasi ayat 1 dan ayat 2 untuk mengorbankan Ishak, dia akan dengan sukacita naik ke gunung, dia bawa domba, dia bakar api unggun di sana, dia kasih persembahan untuk Tuhan, dia camping sama anaknya, dia menghabiskan waktu yang dekat sama anaknya. Ini ayat yang sangat menyenangkan gitu. Makanya kalau kita baca sebetulnya kita pikir Abraham pergi dengan susah hati, dan itu mungkin bisa terjadi, tapi belum tentu terjadi karena imannya memaksanya untuk terus jalan sama Tuhan. Kepercayaannya itu jalan lebih dulu sama Tuhan. Seringkali gini loh, hidup kita tuh kan kayak gini.
Mungkin ada di masa hidup kita ada di fase yang ayat 2, Tuhan sedang ambil sesuatu yang berharga buat kita. Kita bisa memilih untuk taat atau kecewa. Ada juga Tuhan sedang, waktu sesuatu itu diambil dari Tuhan, Tuhan bawa kita ke tempat yang menyenangkan sebetulnya. Sayangnya sesuatu ini diambil dari kita. Ada nggak Bapak Ibu? Pernah nggak begitu? Saya senang banget ngeliat anak saya tumbuh besar. Sayangnya kami sedang kesulitan ekonomi. Seandainya enggak itu, saya akan sangat menikmati tumbuh kembang anak saya. Saya senang banget nih, minggu depan saya akan menikah. Sayangnya hari ini bapak saya meninggal. Seandainya enggak, minggu depan pasti akan jadi hari yang sangat menyenangkan. Saya senang banget begini dan begitu, Tuhan memberkati kita begini dan begitu. Sayangnya sukacita kita diambil karena satu hal. Pernah Bapak Ibu? Tapi Abraham gak lakukan itu. Dia jalan, nuansanya seperti liburan. Dijelaskan itu nuansanya sebetulnya bukan nuansa yang sedih, meskipun ayat 2 sebetulnya sesuatu yang menyedihkan gitu. Lanjut ayat 5 bilang begini. Abraham bilang sama bujang, kamu diam di sini. Saya sama anak ini mau naik dulu ke gunung. Sesudah itu kami akan turun berdua, ketemu kamu lagi di tempat ini. Ayat 5 ini gini, harusnya yang benar ini, saya sama Ishak akan naik ke gunung, nanti saya akan turun, ketemu kamu dan kita kembali pulang. Harusnya begitu. Karena Abraham udah tahu dari awal bahwa Ishak gak akan kembali. Seharusnya begitu. Tapi waktu Abraham bilang gini, kami akan turun, Abraham gak lagi bohong. Abraham sedang bernubuat untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, tahu nggak orang itu kalau makin lama bergaul, makin lama itu makin mirip. Ya setuju sama saya. Misalnya Delvin, udah punya pacar Vin? Belum ya? Available? Delvin ini kan mukanya agak-agak kotak sedikit, ya. Sekarang, terus seandainya dia punya pacar dan menikah sama orang Bandung lah misalnya, orang Bandung, orang Sunda, itu kan biasanya mukanya agak-agak manis gitu ya. Seandainya menikah, biasanya itu berubah. Delvin jadi, si orang Bandung ini mukanya manis jadi kekotak-kotakan, si Delvin mukanya kotak jadi kemanis-manisan gitu. Biasanya kan begitu. Karena gini, hubungan itu merubah. Makanya orang dibilang setelah punya hubungan yang dekat, apapun itu, teman, pasangan hidup dan sebagainya, biasanya mukanya itu makin mirip. Cewek-cewek juga kalau temenan nih, tuh Pak ini langsung nengok tuh ke sebelah. Mirip gak ya? Teman-teman saya juga yang perempuan itu bilang kalau seandainya dia temen nih sama temenannya, biasanya jadwal datang bulannya itu akan semakin mirip, semakin mendekati. Karena memang ternyata hubungan yang dekat itu mengubah sesuatu dari kita, entah fisik, entah apapun itu berubah gitu. Nah, Abraham di ayat 1, setelah semuanya itu dia berjalan bersama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, imannya berubah, perkataannya jadi nubuatan. Dia semakin serupa sama Tuhan. Dia kayak punya hatinya klik gitu sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang persembahkan Ishak, dalam hatinya, dalam imannya, saya percaya Abraham akan bilang ini, Tuhan akan menjadikan semuanya indah. Di zaman itu pengorbanan anak-anak itu biasa loh. Anak-anak itu dibunuh, dikorbankan, diceburin ke sungai Nil dan sebagainya untuk kesuburan. Entah itu kesuburan tanah, entah itu keturunan dan sebagainya. Bisa jadi juga Abraham berpikir gini, nanti waktu Ishak mati, setelah itu dari Ishak ini, dari korban ini saya akan diberikan keturunan sebanyak pasir, sebanyak bintang dan sebagainya.
Tapi apa benar begitu? Bisa jadi juga Abraham berpikir, oh waktu Ishak mati darahnya akan mengalir, dari darah ini akan muncul keajaiban, bayi-bayi dan sebagainya. Nggak tahu lah kita. Tapi di zaman itu pengorbanan anak adalah sesuatu yang umum, yang biasa aja. Nanti kita akan belajar di ayat 6 lanjut ditulis begini. Abraham ambil kayu, dia pikul di atas bahu Ishak. Abraham berumur 130 tahun kurang lebih waktu itu, dia cuma bawa api dan pisau. Ishak waktu itu diperkirakan usianya 33 tahun. Karena waktu Sarah mati setelahnya, gak lama setelah ini, usia Ishak itu 37 tahun. Jadi sekitar 30-37. Karenanya ditulis gini ayat 6. Ishak memikul kayu untuk mezbah bakaran. Dia kuat. Di usia itu juga Ishak orang yang sudah bisa ambil keputusannya sendiri. Di ayat 1 dibilang, di ayat 2 dibilang gini, ambillah Ishak anakmu yang tunggal itu. Sebetulnya Kejadian 22 ini lagi ngomongin tentang satu sosok yang kita kenal nanti, namanya Yesus. Makanya ditulis gini, anak tunggal Abraham namanya Ishak. Di Perjanjian Baru dibilang lagi ada anak tunggal Allah. Kenapa sih Ishak disebut sebagai anak tunggal? Padahal Ishak pun anak kedua sebetulnya, anak kedua Abraham, betul ya? Tapi kita lihat waktu Kejadian 2 tulis begini, Tuhan menciptakan seorang penolong bagi Adam. Jadi gini, nggak peduli Abraham mau punya istri berapa, mau punya anak berapa, yang di mata Tuhan, Tuhan ciptakan seorang penolong bagi Adam. Tuhan anggap yang sah adalah seorang bagi Abraham. Jadi anak tunggal dari Abraham, dari Sarah, namanya Ishak. Ini gambaran Kristus. Kristus disalib usia 33 tahun juga, Bapak Ibu. Di Moria ini akan ada 3 kisah di sepanjang Alkitab. Kisah yang pertama itu Ishak, waktu dia bawa kayu. Kisah yang kedua waktu Daud naik ke Bukit Moria dan dia ketemu semak belukar yang menyala. Kisah yang ketiga itu adalah Salomo yang naik ke atas, anak Daud, dan dia bangun bait Salomo di sana. Kita akan temukan hal yang menarik, bahwa jarak tempuhnya itu 3 hari. Bahwa di akhir cerita nanti ada domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Di atas kepala domba jantan ada belukar. Ini bicara tentang ini, Yesus yang mati di usia 33 tahun. Yesus yang di atas kepalanya ada duri. Yesus yang memikul kayu ke atas bukit. Yesus yang bangkit seperti bait Salomo 3 hari kemudian. Dalam perjalanan 3 hari kemudian. Nah, di ayat 7 bilang begini. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, di sini ada api dan kayu, tapi di mana korbannya? Ayat 8 bilang ini, Tuhan yang menyediakan domba korban bakaran baginya. Kita tahunya kata ini. Tapi mari sebelumnya buka Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini bicara tentang korban Ishak. Karena waktu Tuhan bilang gini, persembahkan Ishak, Abraham berpikir Tuhan sanggup bangkitkan Ishak dari antara orang mati. Abraham gak akan kehilangan Ishak, karena Ishak akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, di ayat 8 ditampilkan, kalau ayat 8 ini penting. Saya akan baca kembali. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Nah, kata menyediakan ini penting sekali, berakar dari kata namanya ra'ah. Ra'ah itu artinya melihat. Tapi bisa juga ra'ah itu artinya melawan dan menyediakan.
Jadi di ayat 8 ini Abraham lagi bilang gini kepada anaknya Ishak, Tuhan melihat pergumulanmu kepada kita juga. Tuhan melihat kesulitanmu. Tuhan melihat kebutuhanmu. Dan Tuhan juga menyediakannya. Dia datang dan menyediakannya buat kita. Mungkin kita lagi ada di tanah Moria dekat-dekat ini. Mungkin kita lagi naik ke bukit pengorbanan kita. Mungkin Tuhan sedang bawa kita untuk mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita. Tapi saya percaya ini bilang gini, Tuhan tahu pergumulanmu. Dan di atas sana Tuhan akan menyediakannya. Masalahnya gini, kamu siap nggak bahwa hal yang berharga itu persembahkan untuk Tuhan? Kalau saja Abraham nggak bawa anaknya, sesuatu yang paling berharga di hidupnya, dia nggak akan ada di Moria. Kalau aja Abraham nggak mengambil sikap untuk itu, Tuhan nggak melihat lagi, Tuhan mungkin nggak menyediakan sesuai yang kebutuhannya. Karena meskipun Tuhan setia, kita perlu ambil bagian dalam bentuk ketaatan. Ada fase-fase di hidup kita seperti Tuhan sedang meminta. Ada fase Tuhan bawa kita ke tempat yang menyenangkan. Ada fase di mana kita yang harus membawa hal yang berharga bagi kita. Ada fase di ayat 10 kita harus eksekusi itu. Kita harus korbankan itu untuk sesuatu, untuk Tuhan. Tapi ada juga fase di akhir cerita ini ayat 19 bahwa Tuhan yang menyediakan pengganti. Tuhan yang mengembalikan, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang memulihkan. Untuk menemukan Yehova Jireh, Abraham berjalan dengan ketaatan. Saya nggak tahu, mungkin kita perlu sesuatu, kita sedang berkumpul untuk sesuatu, tapi gini, belajar untuk taat. Untuk taat itu kita perlu pengalaman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kembali ke ayat 1 dia bilang gini, setelah semuanya itu, tanpa ayat ini, satu pembuka yang sangat baik ini, kisah Abraham nggak berjalan lurus. Saya nggak akan lama, tapi sebelum selesai saya mau cerita dulu. Kalau saya ada dengar kesaksian seorang. Kesaksian ini bentuknya voice note gitu, jadi nggak tahu orangnya bentuknya kayak apa. Orang ini namanya David, bukan anaknya Pak Aaron, bukan. Namanya David. Dia ini pengacara, dia dan rekannya lagi ada di suatu tempat lah, saya lupa namanya apa, di luar negeri. Dia bersaksi pakai bahasa Inggris, jadi bukan orang Indonesia. Dia bilang gini, kalau nggak salah dia di Albania. Terus dia sudah pegang tiket, dia sudah di bandara, udah di airport sama temannya, tinggal nungguin jadwal aja pesawatnya gitu, 2 jam lagi udah berangkat. Tapi kemudian ada seorang bapak, orang ini pendeta, dan dia maju, langkahnya pasti menuju David, dan dia bilang gini, ikut saya bisa antar kamu pulang. Oh enggak, saya udah beli tiket kok, tinggal nunggu, duduk sebentar, sejam 2 jam, saya tinggal take off, terbang, aman. Saya udah beli tiket. Oh enggak apa-apa, kalau ikut saya tiket kamu bisa di-refund, biayanya juga lebih murah. Saya juga terbang kalau bertiga, biayanya lebih murah. Saya punya pesawat kecil sendiri. Jadi mereka saling tawar-menawar gitu. David udah tolak, tapi si pendeta ini terus maksa. Biasa kalau pendeta zaman dulu begitu, sebenarnya maksa. Terus gini, akhirnya David dan rekannya, 2 pengacara, mereka berdua ini ikut sama Pak Pendeta yang merangkap pilot. Dia datang ke dermaga, sambil jalan ini David berharap, aduh semoga pesawatnya bagus, semoga pesawatnya bagus. Waktu buka dermaga dia lihat pesawatnya kecil dan bagus. Dia mulai rasa tenang. Dia naik, dia duduk di sebelah pilot, temannya di belakang. Sebelum berangkat, si pilotnya bilang gini, yuk kita doa dulu. Hati kecil David bilang gini, ya kita perlu doa. Saya pergi sama pilot yang saya nggak percaya. Dia berdoa 10 menit, terus terbang.
terbang itu lancar, bagus. Waktu sudah di atas dia rasa tenang gitu. Masalahnya adalah waktu pilot ngelihat di depan ada awan, pendeta ini bilang ke David ini, Fit, gawat. Sepanjang saya terbang, saya selalu pingsan ketika pesawat saya ada di tengah awan. Mati nggak lo? Dan hari itu menurut ramalan cuaca dan yang dia lihat, hari itu sangat berawan, di mana-mana awan. Waktu pesawat masuk, pilot cuma nengok ke David, terus dia pingsan. 2 orang pengacara buta nggak bisa mengemudikan pesawat dengan pilot yang pingsan. Dia goncang-goncang badan pilot, terus dia lihat ada apa di sana. Dia ambil perangkat radio, dikasih ke temannya yang di belakang, dia goncang-goncang. Temannya sambil halo, 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 karena nggak tahu mau ngomong apa kan di pesawat. Pokoknya halo aja, yang penting ada yang nyaut gitu. Setelah cukup lama akhirnya ada yang nyaut, halo gitu. Lalu si David bicara sambil temannya megangin alatnya, radionya. Dia cerita kalau dia di atas awan dengan pilot yang pingsan dan sebagainya. Pihak menara bilang gini, kamu sebentar lagi keluar dari radius saya, radius menara, radius saya. Kamu perlu memutar, karena kalau kamu keluar kamu harus cari orang lagi, susah. Saya akan ajarin kamu caranya memutar. Dia mutar. Sambil memutar, si petugas menara kedengeran lagi setting ke semua awak kabin dan sebagainya, kru minta area itu dibersihkan supaya nggak ada pesawat yang lewat, nggak ada tabrakan dan sebagainya. Terus kemudian petugas menara bilang gini, David, 4 menit ke depan di depan kamu ada gunung dan kamu harus dengar suara saya baik-baik, karena kalau enggak kamu akan tabrak gunung dan celaka. Dengar saya baik-baik. Berkali-kali awak menara bilang, dengar saya baik-baik. Apa kamu bersama dengan saya? Dia kasih tahu dan David ikutin. Dia berusaha tenang, dia ikutin. Terus kemudian David masuk ke dalam awan gelap. Banyak petirnya di tengah, dan dia di tengah-tengah. Dan awak menara bilang gini, jangan lihat keluar, cuaca di luar buruk, akan banyak petir, akan banyak suara, tapi jangan fokus dengan apa yang kamu lihat. Dengar suara saya. Jangan fokus dengan apa yang kamu lihat. Dengar suara saya. Berkali-kali dengar suara saya. Apa suara saya jelas? Dengar suara saya. Hari mulai sore. Dia di atas cukup lama putar-putar, terus menara bilang gini, kamu jalan lurus ke depan. Dengar suara saya, hari mulai gelap, tapi di bawah akan ada kru yang bawa senter, bawa lampu, kamu akan lihat cahaya garis lurus. Kamu akan turun di sana, saya akan kasih tahu kamu caranya. Dengar suara saya. Lewatin semua kesulitan, benar. Dia lihat ada cahaya, lama-lama dia turun, landing dan selamat. Waktu dia menghela nafas dan duduk, suara di radio bilang gini, terima kasih, kamu sudah mendengar suara saya. Karena seringkali orang celaka tidak mendengar suara saya. Kita bisa terbang di awan-awan, kita bisa nggak tahu arah kemana jalan, kita bisa berada di tengah badai. Yang penting saya mau bilang gini, dengar suara saya. Kita bisa lihat kenyataan, tapi kita bisa memilih untuk percaya sama Tuhan setelah semuanya itu. Percaya nggak pada Tuhan? Hidup kamu adalah pemeran utama di hidup kita masing-masing, hidup kamu masing-masing. Tapi Tuhan bergerak dengan caranya yang ajaib, menunjukkan bahwa Dia ada di sana bersama kamu. Dengar suara saya. Jangan beri musik, boleh bantu saya? Kita mau nyanyi sedikit. Buat saya ini lagu yang sangat romantis. Bunyi lagunya begini. Ku kagum
kami menikah, saya sudah menikah dan kami menikah cukup lama, kurang lebih 4 bulan. 4 bulan kan jadi. Maafkan saya, cuma mungkin nggak ada yang diundang. Tapi sebelumnya gini, sebelum kami menikah kira-kira 1 tahun yang lalu, kami beli sebuah rumah untuk kami tinggal. Hari itu kami punya uang 20 juta dan kami harus memilih mau nikah dulu atau beli rumah dulu ya. Akhirnya kami beli rumah dulu. Setelah itu kami nabung, bisa-bisa kami nabung mati-matian. Setelah saat rumah jadi, serah terima kunci dan saya bilang sama istri saya, sama Esti, nanti kita menikah, kita hemat gila-gilaan ya. Kita nggak punya uang untuk beli kasur, untuk beli AC, kita akan beli kasur lipat, beli kipas angin 1. Kasur mungkin 300.000, kipas angin 300.000. Ya mungkin sama setrikaan lah, jadi total kira-kira 1 juta. Kami merencanakan sesuatu untuk di depan kami, bagaimana kami akan hidup nantinya. Tapi kemudian gini, 1 bulan kemudian datang telepon dan bilang gini, kamu udah punya kasur belum? Cici mau kirim kasur ya. Kami bilang belum punya, boleh Cici kirim kasur. Tapi yang dikirim bukan kasur, akhirnya gini, Cici kirim kamu uang. Dari uang itu, kami gak berdoa sama Tuhan, kami gak minta Tuhan, kami minta kasur gitu, enggak. Kami cuma bawa semua ke Tuhan dan serahkan itu, dan 1 bulan kemudian Tuhan kirim orang kasih kami uang, dan jadi dari uang itu kami punya kasur, kami punya AC. Setahun kami nabung, kami pikir kami gak akan cukup uangnya untuk menikah, sementara waktunya udah dekat. 2 bulan terakhir Tuhan cukupkan begitu luar biasa, kami gak tahu dapatnya dari mana. Sebelum menikah dan kami bicara lagi kalau nanti kita perlu ke pasar tiap hari karena kita nggak punya uang untuk beli kulkas. Kita harus nyuci 2 hari sekali biar nggak terlalu capek. Karena kalau nyuci banyak pakai tangan itu capek gitu kan. Sementara kita tiap hari pulang malam, kapan lah ada istirahatnya gitu. Tapi terus begini, setelah kami menikah, kami diberkati Tuhan. Tuhan, kami gak bawa list kami perlu apa sama Tuhan, tapi Tuhan kemudian kasih berkat, kita bisa beli kulkas. Orang-orang di kantor tiba-tiba patungan, dikirim lo mesin cuci ke rumah. Kita gak minta ke Tuhan. Kita belum punya kanopi di depan rumah. Sendal saya ditaruh di depan pintu rumah, kena matahari sampai menciut Bapak Ibu. Sendal saya sampai gak muat kayak sendal anak kecil, ukurannya berubah jadi kecil banget sampai gak muat, sampai melengkung gitu, saking panasnya. Tapi kemudian begini, 1 bulan setelah itu, uang kami cukup, kita bisa punya kanopi. Percayalah pada penyediaan Tuhan. Tapi pesan saya gini, jangan bergantung pada penyediaan Tuhan. Bergantunglah pada kesetiaan Tuhan. Amin. Apa yang sebelumnya hal-hal yang terburuk yang kami bicarakan, yang kami rencanakan, Tuhan cukup. Sampai di bulan lalu saya lagi makan, saya lihat-lihat, sambil makan kita punya meja kopi kecil buat makan, yang kalau saya duduk di situ pasti roboh lah, karena emang gak bagus. Tapi sambil makan itu saya bilang gini, gila ya Tuhan, dulu kita rancang begini, Tuhan kasih. Kita gak pernah minta itu dan Tuhan kasih. Saya gak bawa list doa saya sama Tuhan seolah-olah Tuhan gak tahu, dan Tuhan sediakan itu. Tuhan kita lah yang menyediakan. Makanya dalam kekaguman saya cuma bisa bilang gini, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
tidak terduga bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman pagi hari ini Tuhan. Biarlah